Kaligrafi atau disebut juga dengan khat berkembang dengan dipengaruhi perkembangan ajaran-ajaran Islam melalui kitab suci Al-Quran, memiliki ciri khas dan keunikan serta memiliki makna keindahan tersendiri. Bukti bahwa lahirnya keindahan dalam sejarah seni budaya Islam ialah keberhasilan bangsa Arab, Persia, Turki, dan India yang menciptakan gaya kaligrafi ke beberapa variasi seperti Hufi, Riq'ah, Diwani, Diwani Jali, Naskhi, Farisi, dan Sulus. Berikut merupakan jenis cabang lomba kaligrafi pada event Musabaqah Tilawatil Quran di Indonesia. Kaligrafi naskah merupakan seni tulisan indah yang terdapat di dalam Musabaqah Quran yang dituangkan melalui tinta hitam di atas kertas putih. Jenis penulisan kaligrafi naskah biasanya menggunakan 7 aliran khat, di antaranya Sulus, Naskhi, Diwani Jali, Diwani, Farisi, Riq'ah, dan Hufi. Biasanya di dalam lomba terdapat 2 jenis bentuk karya, naskah wajib dan naskah pilihan. Yang naskah wajib biasanya menggunakan bentuk tulisan naskhi yang baris pertamanya menggunakan ukuran 3 mili dan yang baris berikutnya 1,5 mili. Selanjutnya naskah pilihan yang biasanya menggunakan tulisan selain kaedah naskhi. Biasanya menggunakan 4 jenis tulisan. Hiasan mushaf merupakan seni kaligrafi yang berupa lembaran yang berisi ornamen, hiasan, dan tezif sebagai pendukung. Untuk hiasan mushaf biasanya dia menggunakan khat naskhi sebagai tulisan wajib dan khat lain sebagai pendukung selain naskhi. Yang lazim digunakan itu khatnya Sulus dan Diwani Jali. Untuk pembuatan desain itu sendiri biasanya diambil dari motif ragam hias dari daerah yang merupakan ciri khas daerah itu. Terus kalau untuk warna biasanya warna itu kita menggunakan 4 warna primer, dan dari 4 warna primer itu kita bentuk menjadi warna-warna lain. Untuk ornamen tadi biasanya yang lazim tuh kita gunakan seperti itik bulan petang dan lain-lain. Kaligrafi kontemporer ini dapat dikreasikan dengan beberapa aliran atau lebih. Yang dimaksudkan dengan ekspresionis yaitu lukisan yang dibentuk berdasarkan ekspresi. Kaligrafi kontemporer ini biasanya kita jumpai di event-event MTQ, karena kaligrafi kontemporer ini termasuk cabang yang baru dilombakan di event MTQ. Dan dari penilaian kaligrafi kontemporer ini biasanya tingkat keterbacaan, kerapian karya itu, dan kesesuaian dari tema ayat yang kita buat. Dan dari perpaduan warna itu sangat dinilai tinggikan di event MTQ. Menurut saya kaligrafi kontemporer itu lebih ke penjiwaan, bebas berekspresi, dan dari pengalaman saya dalam memulai kontemporer itu lebih ke melihat
referensi para maestro, para senior, agar menimbulkan motivasi untuk berkarya. Saya berkarya, saya selalu memegang dari kata-kata Butet Kartarjasa. Dalam berkarya itu tidak harus seutuhnya mirip. Kalau mau mirip 100%, lebih baik langsung dipotret pakai kamera. Untuk mendapatkan imajinasi dalam melukis kontemporer itu, kita harus sering-sering melihat referensi, foto-foto karya-karya senior, karya-karya maestro, dan sering baca buku. Dalam melukis itu lebih bagusnya langsung melukis objek, karena di situ kita lebih mendapatkan feel-nya dan lebih dapat telitinya gitu. Sering membuat sketsa di kertas, sering latihan, sering menggores agar kita itu tidak kaku dan kita terbiasa. Kaligrafi dekorasi merupakan karya kaligrafi Arab yang berisikan tulisan-tulisan Al-Quran dan digabungkan dengan ornamen. Nah, untuk kaligrafi dekorasi ini sering kita jumpai pada dinding-dinding masjid, kemudian perkantoran, ada pelang jalan, kemudian gapura-gapura dan sebagainya. Kemudian untuk kaligrafi dekorasi ini di lapangan secara praktis sering kita jumpai pada lomba MTQ cabang Hotel Quran, di mana cabang kaligrafi dekorasi ini mewajibkan para pesertanya untuk membuat karya dengan menggunakan beberapa jenis tulisan. Nah, adapun karya kaligrafi dekorasi itu biasanya dibuat pada media triplek dengan ukuran 120 dikali dengan 80 cm. Nah, dalam pembuatan karya kaligrafi dekorasi menggabungkan ornamen dan beberapa jenis tulisan. Di antaranya itu yaitu ada jenis tulisan sulus, kemudian naskah atau naskhi, ada khufi, diwani jali, rikah, dan farisi. Nah, seluruh komponen ini dituangkan dalam sebuah karya, maka inilah yang disebut dengan karya dekorasi.